Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oksigen ID. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara tausiah harian Ramadan di bulan Ramadan tahun ini. Dan Masya Allahnya juga kita kedatangan Ustadz Fazlur lagi nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan nantinya juga akan ada narasumber kita di episode selanjutnya, yaitu ada Ustadz Abdul Kafi. Oke Ustadz, di episode pertama ini kita akan membahas mengenai hidup tenang dengan bersyukur. Dan juga kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID di rumah nih. Kalau gitu langsung aja Ustadz, tausiahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Oksigen, jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan senantiasa dilimpahkan Allah karunia, rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita mendapatkan kesucian hati dan juga keselamatan jiwa sampai kita menyelesaikan ibadah suci puasa di bulan Ramadan ini. Amin. Kita alhamdulillah saat ini memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, keberkahan. Tentu bulan ini menambah rasa syukur kepada kita. Seperti tema kita, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya syukur itu adalah bagaimana seorang hamba ikhlas dan ridha terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasanya syukur itu ada dua. Syukur dengan lisan kita dan juga syukur dengan perbuatan kita. Bahkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat jasmani dan juga nikmat rohani yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai seorang muslim hendaklah mensyukuri setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita dalam sebuah firman-Nya di surah Ibrahim, Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seorang hamba mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa kita menghitung. Bahkan kita mencoba menghitung saja kita dari kecil sampai saat ini, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Maka seorang mukmin hendaklah membawa nilai-nilai syukur ini kepada kehidupannya, khususnya di bulan Ramadan ini, dengan mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepada kita. Khususnya bagaimana Allah memberikan nikmat makan, nikmat minum, bahkan nikmat untuk kita bisa berpuasa. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita akan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh indah kehidupan orang beriman. Apa yang membuat indah kehidupan orang yang beriman? Kata Rasulullah, in asabathu sarra syakar. Kalau dia dapat nikmat, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Maka kehidupan seorang yang beriman tidak jauh dari kata syukur dan sabar. Maka syukur inilah yang menghiasi kehidupan orang beriman, sehingga dia selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali fadilah-fadilah dan keutamaan ketika kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, tentu ketika kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah sampaikan juga di surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau banyak bersyukur, rezekinya ditambah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak kufur nikmat, sering mencelah nikmat, mengeluh nikmat yang Allah berikan kepada Allah, maka keberkahan rezeki jauh daripada kita. Yang kedua, fadilah yang pertama tadi diberikan rezeki yang bertambah. Yang kedua, keberkahan rezeki akan selalu dimilikinya atau selalu Allah berikan kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Naml, wabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Carilah rezeki apa-apa yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari rezeki adalah rezeki yang halal, yang insya Allah membawa kepada keberkahan. Dan yang ketiga, kalau kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari yang namanya azab, kita yang dijauhkan dari yang namanya malapetaka dan bahaya.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Dan juga yang keempat, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan menjaga kita dan kita termasuk hamba-hamba yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi faidah-faidah dan fadilah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sobat kaum muslimin, sahabat Oksigen dimanapun kita berada, jadikan momentum Ramadan ini momentum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyemangat kita agar menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya dalam meningkatkan rasa syukur. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rahman yang Allah ulang 31 kali ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Baik pemirsa Oksigen ID, setelah ini kita akan tanya jawab bersama Ustadz Fazlur mengenai pembahasan kita pada hari ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, saksikan terus tausiah harian Ramadan. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara tausiah harian Ramadan. Baik Ustadz, kita akan tanya jawab nih ya mengenai tema pada hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana sih Ustadz cara bersyukur kepada Allah menurut Nabi Muhammad? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Oksigen dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita, qudwah kita, contoh kita, role model kita dalam menjalani kehidupan, telah memberikan kepada kita contoh yang begitu banyak, apalagi terkait masalah syukur. Karena syukur itu yang sudah kita ketahui bahwasanya ada syukur yang dilakukan dengan lisan ketika mendapatkan nikmat, kita mengatakan ini dari Allah dan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ada syukur dalam bentuk sebuah perbuatan yang lebih jauh daripada itu atas bentuk ya sanjungan dan juga takzim atau pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amalan. Maka Rasulullah melakukan dua hal ini. Rasulullah senantiasa bersyukur dengan lisannya, tidak henti-henti mengucapkan alhamdulillah, dan yang kedua Rasulullah melakukan amalan. Nah, lantas apa amalan Rasulullah SAW dalam bentuk beliau ya mensyukuri nikmat Allah? Adalah ketika Rasulullah SAW bangun sholat malam, dan dikatakan pada saat itu sholat malamnya Rasulullah begitu panjang dan ini dilakukan hampir setiap malam, sampai dikatakan kakinya Rasulullah SAW itu bengkak. Kata Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sholat seperti ini sedangkan engkau adalah seorang nabi yang dimana nabi kita ketahui dosanya diampuni yang dulu dan yang akan datang. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Maka syukur yang sebenarnya adalah ketika kita mengucapkan dengan lisan dan kita lakukan dengan sebuah amalan. Maka kalau dapat nikmat, misalkan dapat rezeki, gaji, kita ucapkan alhamdulillah, kemudian kita infakkan misalkan sebagian rezeki, atau kita bahagiakan orang lain dengan nikmat itu, atau diri kita dekatkan kepada ketaatan. Maka itulah cara kita bersyukur sesuai dengan pola dan anjuran Nabi Muhammad SAW. Jadi meski berapapun nikmatnya, kita tetap harus bersyukur ya Ustaz. Betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kehidupan dan segala masalahnya harus disyukuri, mengingat sebenarnya kita tidak pernah berharap nih untuk dilahirkan di dunia ini, gitu Ustaz? Baik, tentu semua manusia tidak pernah berharap untuk dilahirkan di dunia ini, tapi inilah yang namanya takdir. Kita harus mengimani semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan cara bersyukur itu ya sangatlah mudah ya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan di dalam firman Allah yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah akan tambah, kalau kita kufur maka Allah akan jauhkan nikmatnya kepada kita. Bahkan di surah Al-Baqarah ayat 184 Allah mengatakan, ya fadhkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Hendaklah kamu senantiasa mengingatku dan Allah akan mengingat kita. Hendaklah engkau senantiasa bersyukur kepadaku, maka Allah akan
senantiasa memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Maka cara yang bersyukur yang pertama yang harus kita ketahui adalah, pertama, syukur ketika mendapat nikmat. Jadi ketika dapat nikmat sedikit atau banyak, ucapkan alhamdulillah. Jangan protes, jangan mengeluh. Ya, jangan protes, jangan mengeluh kalau mendapat nikmat. Kenapa? Karena itu akan mengurangi keberkahan. Yang kedua, ketika sudah mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, lakukan dengan amalan. Melakukan kebaikan, melakukan apapun itu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Itulah cara bersyukur yang tepat untuk kita menikmati hidup ini. Jadi hidupnya itu nyaman dinikmati ketika setiap yang dia dapatkan dia syukuri, sehingga tidak ada rasa kecewa, rasa gelisah, bahkan memusuhi dirinya sendiri karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Seperti itu. Lalu ada nggak sih Ustadz bukti nyata dengan kita bersyukur dengan keadaan, maka akan membuat kita dilipat gandakan kenikmatannya? Baik, banyak sekali contoh yang kita bisa ambil, seperti kisahnya Abdurrahman bin Auf misalkan. Abdurrahman bin Auf ini selalu mensyukuri apapun kondisi yang dia dapatkan. Dia dulu di kota Mekah adalah seorang saudagar yang tajir, yang sangat banyak hartanya. Ketika pindah di Madinah, dia menjadi orang yang tidak membawa harta sedikit pun dari Mekah, karena ya pada saat itu kaum kafir Quraisy memboikot kaum muslimin agar tidak membawa harta. Singkat cerita, di Madinah dia membangun kembali kehidupannya dari nol dengan rasa syukur, sehingga dia menjadi saudagar yang tajir, saudagar yang kaya raya. Ya, ada satu kisah yang kita ketahui bahwasanya ketika itu dia berbincang, mengobrol dengan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya hisab atau harta yang paling banyak nanti, yang paling sesungguhnya seseorang yang paling panjang hisabnya adalah mereka yang banyak hartanya. Maka aku, kata Rasulullah, bersama hamba-hambaku yang fakir dan miskin. Ketika mendengarkan perkataan itu, Abdurrahman bin Auf langsung mengatakan, kalau begitu aku ingin bersamamu ya Rasulullah. Dan dia menginfakkan setiap harta yang dia miliki. Ini caranya Abdurrahman bin Auf bersyukur. Jadi dia selalu menginfakkan hartanya agar menjadi orang yang miskin. Tapi apa yang terjadi? Setiap dia menginfakkan hartanya, dia bersyukur dengan itu, setiap itu pula hartanya bertambah terus menerus. Ada satu kisah ketika seorang pemuda ya dari perwakilan Yaman, negara Yaman, datang untuk membeli kurma busuk. Di satu sisi Abdurrahman bin Auf baru saja membeli kurma busuk dari masyarakat Madinah. Dia membelinya atas landasan niat kebaikan. Tidak lama setelah itu dia rugi, datang penduduk Yaman membeli kurma busuk untuk mengobati raja yang terkena wabah atau penduduk yang terkena wabah di kota Yaman. Yang terjadi apa? Kurma busuk itu dibeli 2 kali lipat. Yang tadinya Abdurrahman bin Auf rugi, hanya niat membantu, tapi setelah itu Allah balikkan menjadi untung. Nah, maka kalau bersyukur selalu dilandasi dengan itu, maka insya Allah kita akan senantiasa diberikan Allah keberkahan di setiap nikmat kita. Baik, kalau gitu pemirsa Oksigen ID, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik, lalu hal apa aja sih Ustadz yang sering kali kita lupakan untuk bersyukur? Ya, tentu ada 2 hal yang terkadang manusia itu lupa bersyukur kepadanya. Kata Rasulullah, ni'matani maghmudun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang selalu manusia lupa kepadanya. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu kosong. Maka banyak manusia menyesal ketika sudah sakit. Kenapa ya dulu ketika sehat tidak melakukan A, B, C, D, E. Dan banyak manusia yang menyesal ketika sudah mendapatkan waktu sibuk, sehingga tidak bisa lagi mendapatkan waktu luang untuk dia lakukan hal-hal yang positif. Maka kesehatan dan waktu luang ini adalah hal yang bermanfaat, rezeki utama bagi setiap manusia. Maka manfaatkan kesehatan dan juga waktu kosong untuk ketaatan di jalan Allah. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah perkataannya, saya sangat membenci seorang pemuda atau seseorang yang melakukan suatu perkara yang tidak mendapatkan manfaat di dalamnya, baik urusan dunia maupun akhirat.
Jadi kita hidup ini harus optimal, harus memiliki potensi yang baik serta memiliki progres yang lebih baik dengan cara apa? Mensyukuri nikmat Allah, kesehatan karena sehat itu mahal. Yang kedua adalah waktu kosong, karena waktu kosong itu adalah waktu yang terbaik untuk kita manfaatkan dalam kebaikan. Oke. Lalu bagaimana jadinya jika kita nggak pernah bersyukur terhadap keadaan? Baik, tentu orang yang tidak pernah bersyukur kepada keadaan, hatinya tidak akan pernah tenang dan dia tidak akan pernah puas dengan segala nikmat. Jadi dia tidak memiliki yang namanya qanaah. Ya, qanaah itu adalah rasa cukup terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak pernah bersyukur, maka dia akan jauh dari keberkahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Penyebab orang yang banyak lalai dari bersyukur adalah kebodohan. Karena ketika seseorang tidak memiliki ilmu, maka dia jauh dari rasa syukur. Dia tidak memahami bagaimana hakikat hidup. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada dua hal yang menyebabkan orang jauh dari kata syukur. Yang pertama adalah karena kebodohan, yang kedua adalah karena kelalaian. Kebodohan karena tidak tahu bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Kelalaian karena selalu lupa bahwasanya nikmat itu sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jauh dari rasa syukur, sehingga hartanya tidak pernah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan hatinya selalu merasa tidak pernah cukup atas setiap nikmat yang diberikan Allah. Jadi kesimpulannya kita harus benar-benar menggunakan harta kita dengan sebaik-baiknya ya Ustadz. Betul. Supaya nanti ketika kita dihisab juga kita akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Betul sekali. Gitu. Jadi harta yang dititipkan Allah kita syukuri dan gunakan untuk kebaikan, jangan untuk kemaksiatan. Dan itu insya Allah akan menambah keberkahan. Betul. Baik Ustadz, sebelum kita closing, aku ada tips and trik agar puasa terasa ringan. Oke, kita lihat cuplikannya berikut ini. Agar puasa terasa ringan. Di bulan Ramadan saat menjalankan ibadah puasa memang membutuhkan tingkat kesehatan dan energi yang baik. Oleh karena itu di saat sahur dan berbuka kalian wajib memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh agar menjalankan ibadah dengan sempurna. Inilah tips agar puasa terasa lebih ringan bagi yang menjalankan. Yang pertama, akhirkan sahur. Sesuai dengan sunnah Nabi, sahur disarankan jangan terlalu cepat dilakukan. Kita disunahkan agar mengakhirkan sahur. Tujuannya adalah energi yang berasal dari makanan sahur akan lebih lama bertahan hingga saat menjalankan puasa akan lebih kuat. Yang kedua, sahur tidak berlebihan. Efek makanan yang terlalu banyak dikonsumsi saat sahur membuat kita cepat letih dan mengantuk. Makan sahur secukupnya serta semua makanan tersebut hendaknya mengandung zat utama yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein. Yang ketiga, mengurangi garam. Selama berpuasa, kurangi pemakaian garam dalam makanan. Mengonsumsi makanan dengan kandungan garam yang tinggi akan menyebabkan tubuh terasa lebih cepat mengalami dehidrasi dan merasa lapar. Mengurangi konsumsi garam juga bermanfaat untuk mencegah serangan jantung dan stroke. 4. Perbanyak minum air putih. Pastikan kalian minum air putih minimal 8 gelas sehari ya. Di saat bulan puasa, kalian tetap bisa penuhi dengan mengakumulasikan keseluruhan gelas air putih yang diminum saat sahur maupun setelah berbuka. Misal saat sahur kalian menghabiskan 2 gelas air putih, maka setelah berbuka kalian hanya membutuhkan minimal 6 gelas air putih. Kelima, tidak tidur sesudah sahur. Jangan membiasakan untuk memanjakan tubuh kita dengan tidur setelah sahur dan sholat subuh. Gunakan untuk beraktivitas ringan agar tubuh lebih cepat beradaptasi selama puasa, sehingga menjalankan puasa di hari selanjutnya akan terasa lebih ringan. Nah itu tadi tips and trik agar puasa terasa ringan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke Ustadz, saat ini kita berada di penghujung acara ya. Kita udah mendekati waktu berbuka puasa dan terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID telah menyaksikan tausiah harian Ramadan kali ini. Dan semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Kalau gitu, saya Putri dan Ustadz Fazlur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.